Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Syifa Alessia Salsabila. Di sini juga ada tim saya. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan proyek kami yaitu pengembangan sistem payroll otomatis untuk pabrik roti Nusantara. Jadi basicnya kita bikin sistem yang bisa manage penggajian karyawan secara otomatis. Jadi kenapa sih ini penting? Karena kalau manual kan ribet banget ya, kita harus ngitung gajinya itu satu persatu. Belum lagi kalau ada potongan pajak kayak BPJS, lembur, dan lain-lain. Nah, sistem kita ini bisa ngehandle semua itu secara otomatis dan akurat. Nah, di sini ada use case diagram kita. Ini gimana sih sistem kita bekerja nih gimana? Jadi sistem kita itu ini kan ada karyawan, dia tuh kebagi lagi karena mereka semua itu termasuk kayak itu ke dalam karyawan. Jadi yang pertama itu ada admin atau HR. Mereka itu nge-manage semua data master kayak data karyawan sama data jabatan. Jadi kalau ada karyawan baru atau perubahan posisi itu si admin yang handle. Terus ada supervisor. Role ini tuh fokusnya monitoring absensi sama lembur karyawan. Jadi supervisor ini bisa ngecek nih siapa aja yang hadir, telat, atau lembur pada hari itu. Lalu ada finance. Nah, ini tuh yang paling krusial karena kan finance yang verifikasi dan approve draft gaji sebelum si gaji ini bener-bener dibayarkan kan. Jadi ada si finance ini agak lebih krusial gitu. Terus kita masuk ke spesifikasi use case. Ini kita jelas secara singkat aja. Jadi di sini ada si use case yang pertama login. Ini tuh standar sih karena semua role itu harus login dulu buat akses ke sistemnya. Jadi ada autentikasi biar datanya aman. Jadi setiap orang itu cuma bisa akses menu sesuai role mereka masing-masing. Yang kedua itu kalau data master, ini tuh khusus admin, mereka bisa input data karyawan baru, update data kalau ada perubahan, atau bahkan hapus data karyawan kalau misal si karyawannya itu resign, atau bisa kayak jabatan juga, kayak misal posisi baru atau gaji pokok, perubahan gaji pokok gitu. Terus ini juga ada proses payroll bulanan. Nah, ini tuh inti dari sistemnya ya teman-teman, karena setiap bulan admin tinggal klik proses atau terus sistem otomatis ngambil data absensi, terus gaji pokok plus tunjangan. Tambahin uang lembur sih kalau ada, potong pajak PPh 21 juga, BPJS, terus generate slip gaji, semuanya otomatis, nggak perlu ngitung manual pakai kalkulator. Terus yang keempat itu ada validasi dan laporan. Jadi setelah slip gaji ke generate, finance harus lihat dulu nih, mereka cek apakah perhitungannya ada benar, terus nanti mereka approve. Terus yang kelima itu ada use case yang kelima, dia itu akses informasi dan monitoring. Itu kayak supervisor gitulah. Jadi supervisor ini bisa monitoring absensi secara real time maupun tidak real time. Sedangkan karyawan bisa download slip gaji mereka kan dalam bentuk PDF itu. Jadi lebih transparan dan karyawan bisa langsung tahu rincian gaji mereka. Oke, sekarang kita masuk ke modeling datanya. Di ORM ini kita definisikan objek-objek apa aja yang ada di sistem dan hubungan antar objek tersebut. Nah, di sini objek utamanya ada karyawan, jabatan, absensi, dan slip gaji. Jadi logikanya gini, kalau setiap karyawan kan punya NIP sebagai identitas unik ya. Nama, role dalam sistem, terus nomor rekening buat transfer gaji, dan status peta PTKP yang ngaruh ke perhitungan pajak. Terus karyawan itu megang jabatan tertentu, entah itu supervisor atau finance. Nah, jabatan ini kita tahu nih berapa gaji pokok dan tunjangan yang dia dapat. Relasinya itu one to many, artinya satu jabatan itu bisa dipegang sama banyak karyawan. Terus setiap hari karyawan itu melakukan absensi kan. Nah, di sini tuh tercatat tanggal, jam masuk, jam keluar, dan kalau ada lembur juga ntar kecatet. Jadi satu karyawan itu bisa punya banyak record absensi. Dari sumber data itu sistem generasi slip gaji yang isinya periode gaji, total pendapatan, potongan pajak dan BPJS sampai total gaji neto yang bakal diterima karyawan.
Terus satu karyawan juga punya banyak slip gaji. Setiap bulan kan dapat satu slip gitu ya. Nah, jadi flow-nya tuh kayak karyawan punya jabatan, terus dapat gaji pokok dan tunjangan. Terus ntar dia ngelakuin absensi, terus catat lembur, terima slip gaji, slip perhitungan final kayak gitu deh. Nah, terus di sini ada kelas diagram. Kalau kita lihat struktur kelasnya itu kan lebih teknis ya. Ada 4 kelas utama nih yang saling berelasi. Kelas pertama itu jabatan. Dia itu nyimpen data kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Relasi dengan karyawan itu one to many. Artinya satu jabatan bisa dipegang banyak karyawan. Terus ada kelas karyawan. Ini tuh paling kompleks ya. Karena dia punya atribut lengkap dari NIP, nama, alamat, sampai nomor rekening. Plus dia itu ada metode login buat masuk ke sistem. Karyawan ini berrelasi dengan jabatan, absensi, dan slip gaji. Terus juga ada kelas absensi, dia itu mencatat semua data kehadiran. Jadi ntar ada tanggal, jam masuk keluar, durasi lembur. Relasinya itu juga one to many dengan karyawan, karena satu karyawan bisa punya banyak record absensi. Nah, kelas slip gaji ini yang nyimpen hasil perhitungan final. Ada periode, gaji kotor, potongan-potongan, sampai gaji bersih. Terus, slide selanjutnya ini ada spesifikasi database. Nah, kita itu ada 11 tabel yang akan nanti kita jelasin satu persatu ya. Yang pertama itu ada absensi. Ini tabel yang nyimpen semua data kehadiran karyawan. Strukturnya itu ada ID absensi sebagai primary key, terus NIP karyawan sebagai foreign key-nya yang nge-link ke tabel karyawan. Terus file lainnya ada tanggal, jam masuk, jam keluar, durasi lembur dalam satuan menit. Jadi kalau misalnya ada karyawan lembur 2 jam, sini tercatat nantinya. Terus dari tabel ini kita juga bisa hitung uang lembur yang bakal masuk ke slip gaji. Terus nanti ini tabel 2 ada jabatan. Tabel ini tuh simple sih tapi krusial. Ada kode jabatan sebagai primary key, nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Misalnya gaji pokok 8 juta plus tunjangan 2 juta. Jadi ntar setiap kali karyawan ada yang dapat jabatan tertentu, sistem bakal langsung tahu berapa gaji pokok dan tunjangan dari tabel ini. Terus ini ada tabel karyawan. Ini master data paling lengkap. NIP-nya itu jadi primary key, terus ada nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, nomor rekening, jabatan sebagai foreign key, role, password, dan status. Peta KP. Peta KP ini penting banget buat perhitungan PPh 21. Status bisa TK per 0, K per 0, dan seterusnya. Setiap status juga punya batas penghasilan. Terus ada tabel slip gaji. Ini tabel yang nyimpen hasil akhir perhitungan payroll. Ada ID slip, NIP, karyawan, periode, gaji pokok, tunjangan, uang lembur, dan lain-lain. Jadi gaji neto itu hasil akhir setelah semua potongan. Ini benar-benar terima sama si karyawannya. Terus ini juga ada artikel, dia buat fitur portal berita internal, ada artikel, judul, dan lain-lain. Dia berguna buat komunikasi internal kayak announce kebijakan baru. Terus tabel karyawan, ini buat manage halaman statis di portal, ada di halaman judul halaman, isi halaman, dan lain-lain. Terus tabel identitas, nyimpen identitas perusahaan, ada ID identitasnya ntar, nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, dan lain-lain. Biasanya sih cuma satu row ya, karena info perusahaan kan cuma satu, dipakai di header website atau slip gaji gitu. Terus ada tabel kategori artikel. Ini tuh support untuk tabel si artikel ini. Isinya ID kategori dan nama, kategori kayak pengumuman, berita, tips, dan lain-lain gitu. Jadi ntar user bisa filter artikel berdasarkan si kategorinya ini. Terus ntar juga ada tabel menu. Ini tuh manage menu navigasi. Ada ID menu, nama menu, link menu, urutan, parent ID buat menu gitu, dan status. Terus yang ke-10 ada tabel produk. Di sini showcase produk roti. Ada ID produk, nama produk, deskripsi, produk, harga. Bisa dipakai di company profile buat katalog produknya. Terus tabel sosmed, dia ini nyimpen link sosial media perusahaan. Ada ID sosmed, nama sosmed, link sosmed, icon sosmed, dan lain-lain. Icon sosial media yang muncul di footer website juga. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan ke websitenya.
Nah, ini kita masukin si ID-nya gitu. Kata sandinya itu seperti di database-nya itu semuanya sama, 12345 passwordnya, NIP-nya segini. 12345. Nah, ini udah loginnya berhasil. Terus di sini juga ada dia nih role sebagai admin ya. Nih masuk dashboard. Nah, ini nanti ini crewnya nih seperti ini. Dia bisa nanti edit, bisa hapus. Terus ada ini lagi, ini juga kolab payroll. Ini reward terakhir nih gitu. Ntar nih bisa ajuin gaji baru dari periode berapa, tahun berapa. Terus dia juga bisa lihat slip gaji dia sendiri. Terus kita masuk ke kita masuk ke finance. Di sini finance itu kan tugasnya nge-approve gitu ya, nge-approve dari slip gaji gitu. Nih, dia ngevalidasi. Jadi ntar kalau misalnya udah ada yang masuk, dia bakal ngevalidasi, nge-approve. Terus nanti dia juga bisa lihat slip gajinya sendiri. Terus kita next ke selanjutnya. Oke, di sini dia sebagai karyawan. Nah, di sini karyawan dia itu bisa nih dia absen nih di sini. Tuh absen. Ntar kalau mau tab absen dia tinggal tab di sini. Absen sekarang oke. Ntar absen masuk berhasil. Gitu. Terus kita masuk ke yang terakhir yaitu ini. Passwordnya masih sama. Nah, ini supervisornya dia itu nge-monitoring karyawan gitu. Nih, dashboardnya. Dia monitoring tim. Jadi ntar dia bisa ngeliat nih yang absen tadi siapa aja, pulang jam berapa, masuk jam berapa. Ntar kalau ada lemburnya juga ada keterangannya. Nih yang input absen saya manual itu kalau misalnya dia ntar lupa absen gitu loh. Dia juga bisa lihat slip gaji dia sendiri. Nih. Gitu deh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam kata. Selebihnya saya ucapkan terima kasih banyak.